Baik, selamat sore Mbak Nadia dan juga Ibu Yanti. Terima kasih atas kesediaannya Ibu dan Mbak Nadia untuk hadir pada pertemuan siang pada kita hari ini, yang mana pada siang hari ini kita akan melaksanakan sesi mediasi perihal permasalahan terkait dengan uang deposit kamar kos. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sesi mediasi. Nah, mediasi itu adalah proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga yang disebut dengan mediator, yaitu saya, yang bersifat netral dan membantu para pihak untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan juga menemukan penyelesaian yang disepakati bersama. Nah, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus atau menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Peran saya semata-mata membantu membantu Mbak Nadia dan juga Ibu Yanti untuk menyelesaikan masalah dan kepentingan masing-masing secara terbuka, sehingga dapat ditemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Untuk mediasi pada hari ini diasaskan dengan asas kerahasiaan, yaitu di mana hal itu merupakan sebuah prinsip yang selalu saya pegang sebagai mediator, di mana saya tidak akan membocorkan sama sekali informasi yang tertuang dalam proses mediasi pada hari ini. Jadi semua informasi akan saya keep dan tidak saya akan sebarluaskan, seperti itu. Nah, untuk pertemuan mediasi pada hari ini kita laksanakan secara menyeluruh. Nah, di mana dalam mediasi hari ini kita laksanakan di ruang 302 Fakultas Hukum dan dimulai pada waktu 14.00, dan saya harap selang nanti 1-2 jam, dalam maksimal 2 jam bisa selesai. Namun dengan hal itu, ketika nantinya ada hal-hal yang krusial memungkinkan, saya akan menjalankan forum kaukus, di mana forum kaukus adalah saya akan berbincang-bincang secara terpisah dengan Mbak Nadia dan juga Ibu Yanti untuk nantinya bisa menemukan titik terang, seperti itu. Nah, baik, saya merupakan mediator dengan nama saya adalah Rizka, di mana saya ditunjuk oleh Ketua RW setempatnya kosnya Bu Yanti. Di sini saya Rizka, seorang mediator yang akan mendampingi Mbak Nadia dan juga Ibu Yanti pada sesi mediasi kali ini, dan saya ditunjuk sebagai mediator dari Pak RW, perwakilan dari tempat kosnya Ibu Yanti. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan tata tertib untuk kita dalam melaksanakan mediasi pada siang hari ini. Yang pertama, silahkan Mbak Nadia dan juga Ibu Yanti untuk saling berbicara, namun tidak boleh untuk memotong pembicaraan satu sama lain. Kemudian yang kedua, silahkan untuk saling menghargai pembicaraan. Yang ketiga, tidak boleh menghina, mengeluarkan kata kasar, dan lain sebagainya sekiranya menyakiti atau menyerang pribadi. Dan yang keempat, silahkan bisa berbicara dan berdiskusi dengan kepala yang dingin, dengan ada bicara yang lemah lembut. Baik, jika sudah begitu, apakah Mbak Nadia dan juga Ibu Yanti bersedia? Ya. Berdasarkan keterangan yang telah saya terima, informasinya itu mengenai pokok perkara yang dialami oleh Ibu Yanti sebagai pemilik kos dan juga Mbak Nadia sebagai penyewa kos itu terdapat 3 hal, yang mana hal itu adalah terdapatnya uang jaminan sebesar 1 juta rupiah, dan ada 3 hal yang menjadi perhatian Ibu Yanti saat memeriksa kamar kos yang disewa oleh Mbak Nadia. Yang pertama itu ada bekas paku di dinding, kemudian yang kedua ada noda cat di lantai, dan yang ketiga itu keran air yang bocor. Apakah begitu? Betul, itu yang saya temukan. Oh, baik. Nah, dalam hal ini Mbak Nadia juga mengakui akan paku dan cat tersebut. Namun Mbak Nadia berpendapat bahwasanya keran itu memang telah rusak sejak awal ya. Oh gitu. Nah, berarti sebelum masuk itu kerannya sudah rusak ya? Oke. Nah, untuk itu saya usulkan agar kita bahasnya secara berurutan. Yang pertama, kita akan bahas kerusakan yang terjadi selama masa sewa terlebih dahulu. Nah, yang kedua, baru nantinya kita membahas terkait dengan perbedaan pendapat mengenai keran dari Mbak Nadia dan juga Ibu Yanti. Dan yang ketiga adalah penentuan besaran potongan yang wajar dari deposit di awal sebesar 1 juta rupiah. Bagaimana, apakah urutan pembahasan yang saya buat telah disepakati? Saya setuju. Saya juga setuju. Baik-baik. Nah, untuk itu Mbak Nadia, apakah saya boleh bertanya? Boleh? Oke. Nah, dalam hal ini, mengapa pengembalian deposit
sebesar 1 juta rupiah di awal itu diharapkan bisa tersisa, dan hal itu penting untuk Mbak Nadia saat ini? Saya di sini sebagai mahasiswa kuliah, jadi kondisi keuangan saya memang terbatas. Uang sudah saya rencanakan untuk membayar sewa untuk bulan depan. Saya juga merasa kurang adil kalau seluruh potongan itu dibebankan kepada saya, karena dari awal koran tersebut juga sudah rusak sebelum saya menempati kos tersebut. Gitu. Baik, saya paham ya Ibu ya, yang Mbak Nadia. Untuk kebutuhan Mbak Nadia ini membutuhkan akan adanya pengembalian dana tersebut karena terdapat rencana untuk penggunaan uang itu Ibu, yaitu untuk membayar sewa selanjutnya gitu. Nah, dan di sini juga Mbak Nadia berharap untuk ada keadilan gitu ya Mbak ya. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih pandangan dari Ibu, apa yang menjadi kekhawatiran Ibu dalam persoalan ini? Saya tidak bermaksud untuk menyulitkan Mbak Nadia, tetapi apabila biaya perbaikan ini tidak saya perhitungkan, maka sayalah yang harus menanggung biaya tersebut sendiri. Sementara kamar ini akan saya sewakan kembali kepada penghuni berikutnya. Saya berharap dapat dipahami sebagai pemilik kos dan berupaya untuk menjaga kondisi properti dengan baik. Seperti itu, guys. Bu, saya sangat menghargai hal itu sebagai pemilik kos ya Bu ya, karena perbaikan untuk nantinya bisa disewakan kembali kepada penyewa kos yang setelahnya ya Bu ya. Nah, setelah dari yang kita bicarakan, sesungguhnya hal ini itu merupakan adanya miss dari Mbak Nadia dan juga Ibu Yanti sendiri perihal adanya keran itu ya. Nah, untuk itu berarti pada saat ini posisinya hanya sama-sama ingin keadilan, tetapi belum menemukan kesepahaman mengenai bentuk keadilan tersebut. Oke, untuk itu apakah kita dapat melanjutkan dengan memikirkan solusi yang memungkinkan? Bisa. Oke. Nah, kira-kira nih Mbak sama Ibu, langkah apa yang dapat ditempuh agar biaya perbaikan dapat terpenuhi, namun dari Mbak Nadia pun juga tidak merasa dibebani gitu akan kerusakan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, yaitu keran yang rusak tadi. Menurut Ibu Yani gimana? Barangkali dapat kita pisahkan untuk kerusakan yang jelas disebabkan oleh Mbak Nadia, yaitu paku dan juga cat, yang akan menjadi tanggungan Mbak Nadia sendiri. Sementara untuk keran, karena memang sudah demikian sejak awal, maka tidak akan saya masukkan ke dalam potongan. Oh baik, usulannya cukup baik ya Ibu, terima kasih. Nah, dari sisi Mbak Nadia sendiri, ada pandangan lain atau usulan lain mungkin? Apabila demikian dari Ibu Yanti, saya menyetujui bahwa perbaikan cat dan paku itu menjadi tanggung jawab saya. Namun, saya juga ingin mengetahui terlebih dulu perkiraan biayanya agar potongan yang diberlakukan sesuai dengan kerusakan yang sebenarnya. Oke, nah dengan demikian Ibu dan Mbak sekalian, terdapat beberapa opsi yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama itu opsinya adalah memisahkan kerusakan lama. Jadi dipisahkan nih dari kerusakan yang semenjak Mbak Nadia masuk sama pas Mbak Nadia masuk gitu. Kemudian menetapkan potongan deposit secara proporsional sesuai dengan kerusakan nyata, serta mengembalikan sisa deposit yang tidak digunakan untuk perbaikan, sisanya itu dikembalikan langsung kepada Mbak Nadia. Nah, dari hal itu menurut Ibu Yanti, berapa kira-kira perkiraan biaya untuk menambal dan juga mengecat ulang bagian dinding yang berlubang akibat paku tersebut? Mengingat untuk bebannya sendiri memang tidak terlalu banyak, perkiraan biayanya mungkin sekitar Rp150.000. Itu sudah termasuk pembelian cat dan juga debu. Oh, oke, Rp150.000 ya Ibu ya? Iya, betul. Nah, itu baru cat untuk dan juga debu. Cat dan debu. Nah, kemudian kalau bagian lantai yang terkena noda cat itu gimana Ibu? Untuk bagian yang terkena cat sendiri di lantai itu sudah saya bersihkan, sehingga perkiraan biayanya itu sekitar Rp100.000. Itu untuk saya pembersih dan juga ongkos kerja tukang. Berarti ini ya Bu ya, pengeluaran biayanya itu 100.000 dan juga 150, berarti dengan jumlah total itu 250.000 ya. Betul. Nah, dengan demikian berarti masih ada sisa 750.000 dari deposit di awal. Nah, mengenai keran, Ibu Yanti telah menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam potongan ya Bu ya. Nah, karena merupakan kondisi lama. Nah, dari Mbak Nadia, apakah
senilai Rp250.000 ini dirasa wajar? Menurut saya angka tersebut sudah sangat wajar selama peran kamu tidak termasuk dalam potongan itu. Oke. Baik, dari Ibu Yanti dan Mbak Nadia, apakah sepakat mengenai opsi potongan proporsional sebesar Rp250.000 ini? Saya sudah sepakat. Baik, berarti sisanya adalah Rp750.000 dan langsung dikembalikan kepada Mbak Nadia selaku penyewa kos. Begitu ya Ibu ya? Nah, ketika hal ini sudah disepakati, maka dengan itu saya sebagai mediator ingin memastikan sekali lagi mengenai kesepakatan pada mediasi kita hari ini. Saya ingin menegaskan kembali bahwasannya kepada Ibu Yanti, bahwasannya apakah Rp250.000 ini telah mencakup seluruh biaya perbaikan? Benar juga tersebut sudah cukup, Mbak Rizka. Saya juga tidak akan mengajukan tambahan biaya setelah ini. Baik, berarti tidak ada sengketa setelah itu, setelah permasalahan ini ya Ibu ya. Baik, Mbak Nadia, apakah Mbak Nadia bersedia menerima potongan sebesar Rp250.000 itu? Saya bersedia apabila memungkinkan. Saya berharap pengembalian dapat dilakukan sore ini juga karena akan saya gunakan untuk membayar sewa kos bulan yang akan datang. Bagaimana Ibu, apakah bersedia untuk kembalikan pada hari ini kepada Mbak Nadia uangnya? Bersedia saya kembalikan hari ini. Uangnya juga sudah saya siapkan sebelumnya. Masya Allah, oke. Alhamdulillah Mbak Nadia dan Ibu Yanti, sesi mediasi kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan menemukan titik terang atas solusi permasalahan pada hari ini. Dan yang selanjutnya izinkan saya sebagai mediator untuk membacakan kembali poin-poin kesepakatan yang sudah kita sepakati Mbak Nadia dan juga Ibu Yanti sepakati bersama. Yang pertama, dari deposit sebesar Rp1 juta akan dipotong Rp250.000 untuk biaya perbaikan dinding, berlubang, bekas paku dan juga noda cat di lantai. Nah, yang kedua, yaitu kerusakan pada keran air dinyatakan sebagai kondisi lama sehingga tidak menjadi tanggungan Mbak Nadia. Nah, yang ketiga, sisa deposit sebesar Rp750.000 dikembalikan oleh Ibu Yanti kepada Mbak Nadia pada hari ini. Dan yang keempat, dengan diserahkannya sisa deposit ini, kedua belah pihak menyatakan bahwa persoalan ini telah selesai dan tidak akan mengajukan tuntutan lebih lanjut di kemudian hari. Apakah poin-poin di atas telah sesuai dengan kesepakatan Mbak Nadia dan juga Ibu Yanti? Nah, baik. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan menuangkan kesepakatan ini dalam surat perjanjian di bawah tangan. Surat perjanjian di bawah tangan ya Ibu ya, yang nantinya hal ini memiliki kekuatan sebagai bukti tertulis gitu. Jadi dengan hal ini sudah ada bukti konkretnya ya Ibu ya, Mbak Nadia. Berarti di sini ada 4 poin kesepakatan. Nah, untuk itu saya meminta untuk para pihak yaitu Mbak Nadia dan Ibu Yanti untuk bisa menandatangani surat perjanjian penyelesaian sengketa deposit kos ini dengan hati yang ikhlas dan juga tidak ada dendam di kemudian harinya. Bisa disepakati gitu? Izinkan saya minta tanda tangan Mbak Nadia, monggo. Nah, dari Ibu Yanti selaku pemilik kos silakan. Baik, dari hal ini saya sebagai mediator juga menyaksikan akan kesepakatan Ibu Yanti dan juga Mbak Nadia. Izin untuk saya tanda tangan. Baik, Ibu dan Mbak Nadia sekalian, dari hal ini sudah selesai, silakan bisa berjabat tangan. Semoga nantinya tidak ada sengketa lain. Monggo. Maaf ya Bu. Tidak apa-apa, Nadia. Baik, setelahnya izin untuk kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Bisa menghadap ke kamera ya. Baik, terima kasih ya Ibu ya sudah berkenan hadir